Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah Aljabar Linier, kita akan membahas dua materi besar, yakni yang pertama adalah tentang perubahan basis, dan yang kedua adalah tentang ruang baris, ruang kolom, dan ruang nol, yang nantinya akan disertai dengan bagaimana kita mencari ataupun menentukan basis dari ruang baris, basis dari ruang kolom, dan basis dari ruang nol. Nah, seperti yang sudah saya kemukakan tadi bahwa ada beberapa materi. Yang pertama, perubahan basis. Nantinya kita akan mempelajari bagaimana caranya mentransformasi atau mentransisi dari basis baru ke basis lama ataupun dari basis lama ke basis baru. Begitu juga dengan ruang baris, ruang kolom, dan ruang nol. Nantinya juga kita akan menentukan bagaimana caranya kita menghitung, menetapkan basis dari ruang baris, ruang kolom, dan ruang nol dari suatu matriks. Beranjak ke materi yang pertama, yakni tentang perubahan basis. Nantinya kita akan mentransformasi dari basis lama ke basis baru, begitu pula sebaliknya. Yang ingin kita tekankan di sini adalah bagaimana mencari matriks transisi. Ada dua hal ya yang kita tekankan. Yang pertama, bagaimana mencari matriks transisi dari basis baru ke basis lama, begitu pula sebaliknya. Dan bagaimana, yang kedua, bagaimana menentukan koordinat dari basis baru ke basis lama, begitu pula sebaliknya. Nah, apa itu perubahan basis? Pada dasarnya, perubahan basis itu adalah suatu teknik untuk mengubah koordinat vektor dari basis lama ke basis baru ataupun dari basis baru ke basis lama. Biasanya perubahan basis ini digunakan untuk menggambarkan koordinat yang memiliki perubahan basis ataupun koordinat dari basis baru ke basis lama, begitu pula sebaliknya. Nah, selanjutnya, untuk lebih memudahkan pemahaman, kita misalkan terjadi perubahan basis pada ruang vektor berdimensi 2. Jadi misalkan saya punya basis lama yang isinya adalah U1 dan U2, karena dia dimensi 2, maka isi basisnya adalah 2. Dan saya punya basis baru B aksen, isinya adalah U1 aksen dan U2 aksen. Di mana kita memiliki juga atau dimisalkan pula bahwa koordinat vektor dari basis baru relatif terhadap basis lama, yaitu U1 aksen B sama dengan A B, atau komponen pertamanya A, komponen keduanya B, itu artinya adalah koordinat dari vektor U1 aksen relatif terhadap basis yang lama, yaitu B. Kemudian U2 aksen di sini relatif terhadap basis lama B, isinya adalah C dan D. Artinya, jika saya nyatakan ke dalam operasi aljabar, maka akan diperoleh U1 aksen sama dengan A dikalikan dengan U1 ditambah B dikalikan dengan U2. U1 dan U2 di sini merupakan anggota dari basis lama B. Kemudian U2 aksen isinya adalah C dan D, itu artinya adalah U2 aksen sama dengan CU1 ditambah DU2, di mana U1 dan U2 itu merupakan anggota juga dari basis lama. Selanjutnya, saya misalkan punya vektor yang lain namanya vektor V, di mana bisa dinyatakan bahwa VB aksen ini artinya adalah koordinat dari vektor V relatif terhadap basis baru B aksen. Koordinatnya adalah K1 sebagai komponen pertama dan K2 sebagai komponen kedua. Hal ini mengandung makna bahwa V sama dengan K1 dikalikan dengan U1 aksen ditambah K2 dikalikan dengan U2 aksen. Karena di sini vektor V-nya ini adalah relatif terhadap B aksen, makanya di sini bergantungnya adalah kepada anggota-anggota dari basis B aksen, yaitu U1 aksen dan U2 aksen. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah tinggal mensubstitusi U1 aksen dan U2 aksen yang sudah kita peroleh pada operasi aljabar sebelumnya ke dalam vektor V.
Sehingga diperoleh V-nya adalah sama dengan K1 dikalikan dengan AU1 tambah BU2 ditambah dengan K2 dikali CU1 tambah DU2. Selanjutnya kita melakukan operasi aljabar dimanipulasi sedemikian hingga bisa dipisahkan antara komponen U1 dan komponen U2-nya sehingga diperoleh V sama dengan K1A ditambah K2C dikali dengan U1 ditambah dengan K1B ditambah K2D dikali U2. Nah, di sini sudah bukan lagi bergantung pada U1 aksen, U2 aksen atau bergantung pada basis baru, melainkan sudah bergantung kepada anggota dari basis lama yaitu U1 dan U2. Sehingga bisa kita peroleh vektor V koordinatnya relatif terhadap basis yang lama yaitu K1A tambah K2C sebagai komponen yang pertama dan K1B tambah K2D sebagai komponen yang kedua. Atau jika kita nyatakan ke dalam bentuk perkalian matriks, maka diperoleh koordinat dari vektor V relatif terhadap basis lama yaitu B, yakni A, B, C, D yang mengikuti koordinat vektor basis baru relatif terhadap basis lama A, B, C, D dikalikan dengan K1, K2, di mana K1, K2 ini adalah koordinat dari vektor V yang relatif terhadap basis baru B aksen. Atau kita bisa simpulkan bersama bahwa matriks transisi dari koordinat basis baru ke basis lama yaitu A, B, C, D. Biasanya itu dinotasikan sebagai P dari basis baru ke basis lama. Nah, kalau P basis baru ke basis lama, saya kalikan dengan P dari basis lama ke basis baru, maka hasilnya adalah matriks identitas dengan ukuran yang bersesuaian. Artinya apa? Matriks transisi dari koordinat baru ke koordinat lama ataupun matriks transisi dari basis lama ke basis baru, kedua-duanya ini adalah saling inverse. Artinya apa? Untuk mencari matriks transisi basis lama ke basis baru, ketika kita memiliki matriks transisi basis baru ke basis lama, maka tinggal mencari inverse dari matriks tersebut. Sedemikian hingga diperoleh matriks dari basis lama ke basis baru. Sehingga untuk menentukan matriks transisi dari basis lama ke basis baru, caranya adalah dengan mencari inverse dari matriks transisi basis baru ke basis lama. Jadi misalkan tadi transisi basis baru ke basis lama, kita namakan atau kita notasikan dengan P, B aksen ke B. Maka untuk mencari transisi dari basis lama ke basis baru, yakni tinggal mencari inverse dari P, B aksen ke B, sehingga diperoleh P, B ke B aksen. Selanjutnya kita beranjak pada contoh. Misalkan saya mempunyai basis lama namanya B, isinya adalah U1 dan U2, dan basis baru namanya B aksen, di mana isinya adalah U1 aksen dan U2 aksen. B dan B aksen kedua-duanya berada dalam ruang vektor R2, di mana dimisalkan pula bahwa di sini vektor U1 aksen vektor basis U1 aksen relatif terhadap basis lama B yaitu 1, 3, sedangkan U2 aksennya yaitu min 1, min 1. Ada 4 pertanyaan yang harus kita selesaikan sama-sama. Yang pertama yaitu menentukan matriks transisi dari B aksen ke B. Yang kedua, menentukan matriks transisi dari B ke B aksen. Yang ketiga, menentukan koordinat dari vektor W relatif terhadap basis lama B jika diketahui vektor W B aksennya adalah 3 min 5. Dan yang keempat, menentukan koordinat dari WB aksen jika diketahui WB-nya adalah min 1, 2. Kita selesaikan satu persatu. Yang pertama dulu, bagian A. Tentukan matriks transisi dari B aksen ke B. Maka ditentukan P, B aksen,
ke B. Seperti yang sudah kita pelajari bersama, kita tinggal mengisi matriks B aksen ke B dengan isi dari koordinat U1 aksen dan U2 aksen relatif terhadap basis lama. Sehingga diperoleh 1, 3, min 1, min 1. Untuk pertanyaan yang kedua, menentukan matriks transisi dari B ke B aksen, sehingga yang ditanya adalah P dari B ke B aksen. Caranya adalah dengan mencari inverse dari matriks sebelumnya, yaitu matriks 1, 3, min 1, min 1. Karena di sini masih matriks 2 kali 2 ya, jadi kita butuh determinannya, yaitu 1 dikali min 1, kita kurangi dengan min 1 kali 3. 1 kali min 1 hasilnya adalah min 1. Min 1 kali 3 hasilnya min 3, ketika dikalikan dengan minus hasilnya plus 3. Sehingga diperolehlah determinannya adalah 2. Nah, di sini inverse-nya adalah 1 dibagi dengan determinan, kita kalikan dengan min 1, 1, di sini min 3, 1. Sama dengan 1 per 2, kita kalikan dengan min 1, min 3, 1, 1, sehingga diperoleh min setengah, min 3 per 2, setengah, setengah. Nah, ini adalah matriks transisi dari basis lama ke basis baru. Untuk yang C, tentukan koordinat WB jika diperoleh WB aksen adalah 3 min 5. Sehingga kita menggunakan transisi, karena yang diketahui adalah B aksen, yang dicari adalah B, maka kita akan menggunakan transisi B aksen ke B untuk menjawab persoalan untuk bagian C. Yakni WB sama dengan ini P dari B aksen ke B kita kalikan dengan WB aksen, sehingga diperoleh 1, 3, min 1, min 1 kita kalikan dengan 3, min 5, sehingga diperoleh 1 kali 3, 3, min 1 kali min 5 plus 5. 3 kali 3, 9, min 1 kali min 5 plus 5. Sehingga diperolehlah koordinatnya ke dalam B aksen adalah 8 dan 14 untuk komponen yang keduanya. Tinggal dikalikan ya antara matriks transisi dengan koordinat yang diketahui. Nah, sedangkan yang poin terakhir yang D, kita ketahui WB yang mau dicari adalah B aksen. Sehingga kita akan gunakan matriks transisi B ke B aksen. Nah, di sini WB aksen sama dengan P B ke B aksen kita kalikan dengan WB, sehingga diperoleh hasilnya min setengah, min 3 per 2, setengah, setengah, kita kalikan dengan min 1, 2. Min setengah dikali min 1 hasilnya setengah. Setengah dikali 2 hasilnya plus 1. Min 3 per 2 dikali min 1 hasilnya adalah 3 per 2. Setengah dikali 2 hasilnya adalah 1. Sehingga koordinat yang baru adalah setengah tambah 1 yaitu 3 per 2. Dan yang terakhir 3 per 2 tambah 1 yaitu 5 per 2. Sehingga diperolehlah vektor WB aksennya adalah 3 per 2, 5 per 2. Nah, untuk tugas individu pada
buku e-book yang sudah saya bagikan di grup. Silahkan kalian lihat latihan 4.6 yang berada pada halaman 235 sampai 236. Kemudian kerjakan nomor 3, 7, 9, dan 15 untuk dikumpulkan minggu depan hari Rabu. Ya, nanti mengenai bagaimana cara pengumpulannya, apakah bisa di foto ataupun dikumpulkan melalui tatap muka, nanti kita bicarakan selanjutnya. Kita lanjut pada materi yang kedua, yakni tentang ruang baris, ruang kolom, dan ruang nol. Mengenai definisi dari ruang baris, ruang kolom, dan ruang nol, untuk ruang baris, definisinya adalah subruang yang direntang oleh vektor-vektor baris dari matriks A atau suatu matriks ya. Kemudian ruang baris matriks A merupakan himpunan dari semua kombinasi linier yang terbentuk dari vektor-vektor baris dari A. Sedangkan ruang kolom sama seperti ruang baris, subruang yang direntang oleh vektor-vektor kolom dari matriks A dan ruang kolom matriks A merupakan himpunan dari semua kombinasi linier yang terbentuk dari vektor-vektor kolom dari matriks A. Sedangkan ruang nol atau ruang nul merupakan subruang dari penyelesaian sistem persamaan linier homogen. Jadi ruang nul juga dikenal sebagai kernel dan merupakan subruang dari ruang vektor dasar. Ruang nul dari suatu matriks A terdiri dari semua vektor yang dipetakan ke vektor 0 ketika dikalikan dengan matriks tersebut. Nah, bagaimana cara menentukannya? Cara menentukan basis dari ruang baris, ruang kolom, dan ruang nol. Karena bicara tentang suatu ruang perlu menentukan juga pembentuknya. Pembentuknya di sini adalah basis itu sendiri. Sehingga setiap ruang kolom, ruang baris, dan ruang nol masing-masing memiliki basisnya. Nah, cara menentukan basis dari ruang baris, ruang kolom, dan ruang nol ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah melakukan operasi baris elementer terhadap matriks yang akan dicari dari basis ruang kolom dan ruang barisnya. Tetapi OBE ini dilakukan hingga diperoleh matriks bentuk eselon saja, bukan matriks bentuk, tidak perlu sampai pada matriks bentuk eselon tereduksi. Jadi cukup di baris eselon saja bentuknya. Kemudian perhatikan baris dan kolom yang memuat utama satu. Semua baris yang memuat utama satu dikumpulkan jadi satu dan selanjutnya disebut sebagai basis dari ruang baris. Dan kolom-kolom yang memuat utama satu dikumpulkan juga jadi satu yang nantinya akan disebut dengan basis dari ruang kolom. Ini ruang kolom ya maksudnya. Nah, ini kalau mencari basis dari ruang baris dan ruang kolom, selesai sampai di situ. Tetapi kalau untuk mencari basis dari ruang nol, kita perlu menentukan penyelesaian dari X1, X2, sampai Xn dari SPL homogennya. Nah, setelah diperoleh, kalau misalkan kita peroleh penyelesaiannya itu trivial, artinya X1 sampai Xn itu 0 semua, maka basis dari ruang 0 itu adalah ya vektor 0 itu sendiri. Tapi ketika kita memperoleh penyelesaiannya adalah non-trivial, maka ketika kita nyatakan penyelesaian ke dalam bentuk operasi vektor, maka vektor penyelesaian umum dari SPL homogennya merupakan basis dari ruang 0 atau ruang 0. Nah, kita berikan contoh. Diketahui sistem persamaan linier berikut. X1 min 2X2 plus X3 plus 2X4 sama dengan min 1 dan seterusnya hingga diperoleh 3X1 min 6X2 plus 3X3 plus 5X4 sama dengan min 5. Nah, ada 5 hal yang perlu ditentukan. Yang pertama adalah menentukan basis dari ruang baris,
Kemudian basis dari ruang kolom, selanjutnya bentuk vektor dari solusi khusus SPL non-homogen, bentuk vektor dari solusi umum SPL homogen. Dan yang terakhir adalah basis dari ruang nol atau ruang nol. Kita selesaikan, kita bentuk dulu matriks diperbesarnya seperti apa. Matriks diperbesarnya kita peroleh 1, 2, min 1, 3, min 2, min 3, 2, min 6, kemudian 1, 2, min 1, 3, 2, 5, min 2, 5. Untuk ruas kanannya min 1, min 3, 1, min 5. Nah, ini adalah matriks perbesar dari SPL non-homogen. Kita lakukan OBE sedemikian hingga kita peroleh matriks bentuk eselon. Di sini sudah ada utama 1 ya, pada baris pertama kolom pertama, sehingga kita tinggal mengenolkan di bagian bawahnya. Baris yang kedua, untuk supaya menjadi 0, kita kurangi dengan 2 kali baris pertama. Baris ketiga kita tambahkan dengan baris pertama, dan baris keempat kita kurangkan dengan 3 kali baris pertama. Sehingga akan diperoleh baris pertama tetap 1 min 2, 1, 2, min 1. Baris yang kedua 2 dikurangi 2, 0. Min 3 ditambah 4 jadinya 1. 2 dikurangi 2, 0. 5 dikurangi 4, 1. Min 3 ditambah 2, min 1. Kemudian untuk yang baris ketiga ditambahkan baris pertama. Min 1 tambah 1, 0. 2 dikurangi min 2, 0. Min 1 tambah 1, 0. Min 2 tambah 2, 0. 1 kurang 1, 0. Dan yang terakhir, baris keempat kita kurangi dengan 3 kali baris pertama. 3 min 3, 0. Min 6 plus 6, 0. 3 min 3 lagi, 0. 5 min 6, min 1. Min 5 plus 3 berarti min 2. Jika ada baris yang isinya 0 semua, kita letakkan di bagian bawah matriks, sehingga kita tukarkan baris ketiga dengan baris keempat, sehingga diperoleh 1, min 2, 1, 2, min 1, 0, 1, 0, 1, min 1, 0, 0, 0, min 1, min 2, baru di bawahnya 0 semua. 0, 0, 0. Nah, di sini supaya dia menjadi utama 1, kita harus kalikan dengan minus dari B1, 2, 3, B3. Maka diperoleh baris pertama tetap 1, min 2, 1, 2, min 1, 0, 1, 0, 1, min 1. Di sini menjadi 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0. Baris yang memuat utama 1 adalah basis dari ruang baris, sehingga diperoleh basis dari ruang barisnya adalah yaitu baris 1, yakni 1, min 2, 1, 2. Yang kita ikutkan hanyalah yang anggota matriks koefisien saja ya, bukan anggota matriks dari ruas kanan atau konstantanya. Kemudian B2 adalah 0, 1, 0, 1, dan B3 adalah 0, 0, 0, 1. Nah, sedangkan basis dari ruang kolom adalah
semua kolom yang memuat utama 1. Di sini ada 3 kolom yang memuat utama 1, yaitu kolom 1 yakni 1, 0, 0, 0. Kemudian kolom kedua yaitu, oh ini bukan kolom, betul ya, kolom kedua ya. Kolom kedua yaitu min 2, 1, 0, 0. Dan kolom keempat yaitu 2, 1, 1, dan 0. Ini sudah ketemu basis dari ruang baris dan basis dari ruang kolom. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu bentuk vektor dari solusi khusus SPL non-homogennya. Nah, karena kita bicara tentang solusi khusus, maka ini ya kita jabarkan menjadi 1x1 min 2x2 tambah 1x3 tambah 2x4 sama dengan min 1. Itu untuk baris yang pertama. Baris yang kedua, x2 ditambah dengan x4 sama dengan min 1. Sedangkan yang terakhir, x4 sama dengan 2. Nah, ketika diperoleh x4 sama dengan 2, maka di sini kita peroleh x2, ini x2, sama dengan min 1 kita kurangi dengan x4. Min 1, x4-nya adalah 2, sehingga di sini min 1 dikurangi 2. Maka hasilnya x2 sama dengan min 3. Nah, selanjutnya diperoleh x1, x2-nya adalah min 3, sehingga di sini dikurangi 2 kali min 3, ditambah x3, kemudian 2 kali x4. Di sini x4-nya adalah 2. Maka di sini ditambah 2 kali 2 sama dengan min 1. Sehingga diperoleh x1 tambah 6 tambah x3, ini x3, ditambah 4 sama dengan min 1. 6 ditambah 4 jadinya 10 ya. Sehingga diperoleh x1 tambah x3 sama dengan min 1 min 10. Ini 6 dan 4-nya kita pindahkan ke ruas kanan sehingga diperolehnya min 10. Maka kita sama-sama dapatkan x1 tambah x3 sama dengan min 11, atau x1 sama dengan min 11 dikurangi x3. Nah, dari sini kita bisa susun mulai dari x1, x2, x3, dan x4 menjadi suatu bentuk penyelesaian di mana dia akan berbentuk solusi khusus SPL non-homogen dan solusi umum SPL homogen. Jadi satu langkah kita bisa langsung mendapatkan dua jawaban dari C dan D. Kita peroleh ini ya. Selanjutnya kita dapatkan matriks X1, X2, X3, dan X4-nya, yaitu X1 tadi kita peroleh min 11 dikurangi X3 gitu ya. Min 11 dikurangi X3. X2-nya adalah
X2-nya adalah min 3. X3-nya tetap X3. Dan X4-nya yaitu 2. Nah, kita misalkan X3 itu sebagai S atau R lah, supaya berbeda. Nah, diperoleh min 11 min S, min 3 S dan 2. Nah, di sini kita bagi menjadi dua jenis, yang satu angka saja, yang satunya memuat S. Di sini min 11, min 3, 0, 2, itu untuk yang angka saja. Sekarang yang S, ini min 1 karena di sini ada min S, min 3 berarti di sini 0, S maka di sini adalah 1 dan di sini adalah 0 dikali dengan S. Seperti itu ya. Nah, ini menjadi bentuk solusi bentuk khusus dari SPL yang non homogen. Sedangkan ini adalah solusi bentuk umum dari SPL homogen. Nah, untuk jawaban yang nomor E atau jawaban yang terakhir ditanyakan basis dari ruang 0. Nah, basis dari ruang 0 ini adalah solusi umum dari SPL homogen, yakni min 1, 0, 1, 0. Nah, ini adalah basis dari ruang 0 dari matriks koefisien A. Sedangkan kalau ini solusi bentuk khusus dari SPL non-homogen. Jadi basis ruang 0 bisa diambil dari solusi umum dari SPL homogen. Nah, untuk tugas individu kembali lihat e-book yang sudah dibagikan, lihat latihan 4.7 halaman 246 sampai 247. Silakan dikerjakan nomor 5, 10A dan 10B dan nomor 13A. Silakan dikumpulkan juga pada hari Rabu minggu depan. Sekian dan terima kasih untuk materi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.